Ayo, Anda wajib pajak sudah lapor pajak belum? Nah, kalau belum, kami akan berbincang pagi ini sebenarnya apa saja yang perlu disiapkan untuk mengisi SPT. Sudah hadir di studio Kompas TV, perencana keuangan finansialku.com, Yuki Dwinauto. Mas Yuki, ini kalau karyawan tuh biasanya kan cuma bawa hasil potongan pajak bukti dari kantor gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengurus SPT sebagai karyawan, apa aja yang harus disiapin? Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya untuk sebagai karyawan, rata-rata orang mengatakan, Pak, cukup bukti potong saja. Oke, baik. Itu jika memang benar-benar dia karyawan. Kalau benar-benar karyawan. Terkadang karyawan itu juga punya income loh di luar sebagai penghasilannya dia itu ya, income-nya itu di luar dari sebagai dia karyawan. Mungkin dia sebagai pembicara, mungkin dia juga mempunyai bisnis-bisnis tertentu dan itu kan harus dilaporkan juga. Nah, harus dilaporkan harus gitu dilaporkan juga menurut pajak. Terkadang mereka juga dapat warisan mungkin ya dari orang tuanya atau dari hibah dari saudaranya, itu pun juga harus dilaporkan di pajak gitu. Tadi berarti Mas Yuki bilang kalau ada pendapatan di luar status sebagai karyawan harus dilaporkan. Betul. Artinya kan bisa dikatakan freelance lah ya gitu. Nah, kira-kira apa aja yang disiapin kalau memang dia adalah freelance? Baik, pertama-tama untuk lapor SPT tahunan, side job ya? Yang pertama sekali itu NPWP, gitu ya, untuk submit ke DJP online tuh harus punya NPWP. Yang kedua EVIN. Daftar dulu. Ya, daftar dulu supaya bisa lapor online. Iya. Kemudian, nah ini yang paling utama nih, catatan pemasukan atau arus kas pendapatan per bulan. Gaji pokok dari status karyawan plus tadi side jobnya gitu ya. Biasanya kalau karyawan ini dia sudah ada di bukti potong yang ketiga. Nah, tapi kalau dia punya side job atau dia ini sebagai freelance, nah ini wajib ada. Harus ada berapakah setiap bulan dia terima. Nah, umumnya orang tidak mencatat. Padahal ini sangat penting. Nah, saya ambil contoh karena di Indonesia ini ya, untuk penghasilan itu dibagi 3. Penghasilan yang objek pajak tidak final, kemudian penghasilan pajak yang dikenai pajak final, dan yang bukan objek pajak. Nah, ini harus kita catat setiap bulan. Kalau nggak dicatat gimana? Nah, ini sulit untuk mengisi dalam SPT, terutama bagi freelance. Ketika ditanya berapa pendapatan Anda setiap bulan, nggak tahu, saya nggak nyatet, Pak. Gitu, itu kan resikonya akan ke depan. Ya, resikonya itu akan ke depan. Akan dicek gitu ya kalau punya kalau ternyata tidak sesuai yang dengan yang dilaporkan, itu ada sanksi. Itu ada sanksi ya, dan kita harus membayar sanksi tersebut. Gitu. Kalau ini Mas misalnya kita punya reksadana, saham segala macam, itu gimana cara ngitungnya? Nah, untuk reksadana, kemudian tabungan, deposito, itu harus dimasukkan sebagai catatan harta dan utang per 31 Desember. Nah, ini yang saya katakan ketika kita melakukan pencatatan itu harus sesuai juga dengan harta dan utang yang dilaporkan, kesesuaian. Saya ambil contoh, saya beli reksadana total setahun 100 juta. Namun penghasilan saya nggak nyampe 1 juta. Nah, itu kan aneh ya gitu. Maka itu harus sesuai. Bukankah kalau berdasarkan undang-undang reksadana itu sebenarnya tidak masuk dalam objek pajak yang harus dipajakin ya sih, Mas? Betul sekali ya. Reksadana itu kategorinya adalah kontrak investasi kolektif. Di mana kontrak investasi kolektif itu adalah bukan objek pajak. Iya, bukan objek pajak. Namun di sini setiap bulan atau didebet dari rekening dan nanti pas posisi 31 Maret dia sudah menjadi aset. Nah, jadi aset per 31 Desember ini berapa nilai asetnya. Nah, kalau kita laporkan, jika kita sudah laporkan sebagai aset, kan jadi enak. Nanti ketika kita mencairkan reksadana sebagai objek pajak dan kita belikan aset lagi, ya kan? Nah, ini kan suatu hal yang positif. Jadi, ketika dilaporkan oleh wajib pajak dan nanti kantor pajak akan mengecek, oh iya dia sudah lapor, sumber income-nya kan ini kan harus tahu kita nih. Catatan pemasukan arus kas pendapatan ini sumber income-nya dari mana? Apakah dari reksadana
ataukah dari kegiatan usaha dia sehari-hari. Oke. Nah, itu harus jelas, ya kan? Dari mana supaya kita bisa memetakan mana yang objek pajak, mana yang objek pajak final, mana yang tidak final. Nah, itu. Kalau misalnya investasinya sudah lama, tapi baru mau lapor sekarang, risikonya apa? Jangan dijawab dulu Mas Yuki, kami akan segera kembali tetap di Kompas Bisnis.